Shalom, jemaat GBI Ebenezer yang dikasih Tuhan. Sebelum kita belajar bersama tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu siap Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hamba-Mu siap untuk Engkau pakai penyambung lidah Tuhan. Bapa, Engkau yang akan berbicara, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin. Sehingga sungguh Tuhan, pagi hari ini benar-benar otoritas Tuhan yang mengambil alih. Pagi hari ini benar-benar kuasa Allah yang mengambil alih. Sehingga bukan hamba-Mu Tuhan, tetapi Allah sendiri yang menuntun, yang menyertai. Sehingga pesan Tuhan itu tersampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga kami boleh menerima, menangkap dengan bahasa yang sederhana, karena itu yang Tuhan mau kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati, roh pikiran kami, sehingga apa yang kami kerjakan pagi hari ini, benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menerima dan belajar akan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Pagi hari ini sesuai tema gereja di bulan Agustus, yaitu Harvest and Mites, yaitu panen raya di gerejaku. Sekali lagi, panen raya di gerejaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang panen, kita akan pasti dimulai dari menanam. Tadi Bu Agus itu sampaikan, Bu saya pengen stroberinya. Bu Agus nggak bisa langsung ngambil stroberinya, karena Bu Agus tidak mengalami menanam. Sama, ketika kita akan mengalami panen raya, saya pastikan kita pernah menanam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terlahir dari seorang petani. Bapak saya seorang petani yang menanam sebuah tanaman padi dan yang lain sebagainya. Saya tahu persis bagaimana seorang petani itu menanam dan akhirnya mereka bisa memanen. Ketika beliau menanam sampai dengan fase memanen, itu sebuah proses yang sangat panjang dan melewati proses demi proses, tahapan demi tahapan yang harus diikuti, yang harus dijalani. Karena ketika hanya menanam, tinggal pergi, belum tentu kita bisa memanen. Namun ketika kita menanam, kita berharap untuk memanen. Olehnya ketaatan itu proses yang harus dilewati, harus kita ikuti. Puji Tuhan, minggu kemarin kita belajar tentang dipilih Allah dan ditetapkan menjadi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu. Kita dipilih dan ditetapkan Allah untuk pergi menghasilkan buah. Klik deh, Vena. Iya, jadi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita ingat bahwa minggu yang lalu, kita itu sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Itu sebuah anugerah yang kita terima. Kalau kita ingat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tetapi kita sadar bahwa kita sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita tidak akan sia-siakan akan pilihan Allah itu, akan ketetapan Tuhan yang kita terima, sehingga kita akan berdiam saja. Namun kita akan pergi dan menghasilkan buah. Tentu saja tidak dengan mudah kita lakukan. Olehnya pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam 2 Petrus 1
ayat 3 sampai dengan yang ke-10. Ya, di sini akan saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab itu apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kami ambil di dalam versi Alkitab yang terbuka, di ayat yang ke-10, oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan jatuh. Bapak Ibu, ketika kita tadi tahu bahwa kita sudah dipilih dan ditetapkan, apa langkah kita untuk kita bisa menghasilkan buah? Di sini ditekankan bahwa berusahalah lebih giat lagi, berusahalah lebih giat lagi, lebih keras lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan dengan disiplin. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang disiplin, berusaha lebih giat lagi. Sebenarnya apakah itu disiplin? Disiplin merupakan perasaan takut dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu kecenderungan dengan ketaatan dan patuh kepada otoritas Tuhan. Disiplin dapat ditemukan di bidang apa saja, semua aspek hidup kita, semua peran untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebenarnya bahasa disiplin itu kita bisa terapkan di segala hal. Dalam hal-hal sederhana di setiap hari, disiplin itu sebenarnya banyak. Disiplin bangun, disiplin pola makan, disiplin dalam bekerja, itu banyak sekali. Mungkin sering kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk mendisiplin diri. Disiplin tentang gaya hidup, itu perlu juga dengan disiplin. Hal-hal yang besar, atlet, pelajar, dunia bisnis, hubungan keluarga, bahkan pelayanan dan kehidupan Kristen, kita mengambil sikap untuk disiplin. Disiplin yang bagaimana ketika hal ini kita bicarakan? Ketika kita untuk diutus menghasilkan buah, kita harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Next, Rena. Karakter yang membuat berhasil adalah kedisiplinan. Karakter kita bisa diubah dengan kedisiplinan yang benar. Dengan disiplin, kapasitasnya akan tumbuh ke pencapaian maksimal. Mungkin karakternya itu biasa-biasa atau kecenderungan tidak baik, tetapi dengan disiplin yang tinggi, karakter itu bisa diubahkan sehingga dengan pencapaian yang maksimal. Hampir tidak ada yang tidak mungkin, bahkan bagi yang kemampuannya di bawah rata-rata, dengan kedisiplinan yang tinggi,
itu akan mencapai sesuatu yang maksimal. Kalau misal ada 2 anak, yang satu itu kemampuannya pas-pasan, yang satu dia ada dalam ketekunan, disiplin dalam bertekun, itu akan hasilnya berbeda. Ketika dia menaruh kedisiplinan untuk tekun belajar, diulang, dan diulang, itu akan mencapai maksimal. Walaupun kemampuannya di bawah rata-rata, tetapi dengan ketekunan, dengan ketaatan, dengan patuh dan disiplin, akan membawa perubahan. Yang ketika bertumbuh dan berkembang. Dengan disiplin, kita akan merubah, kita akan bisa bertumbuh, kita bisa akan berkembang. Jadi tidak, ya yang penting urip, atau yang penting saya sudah disebut anak Tuhan. Tetapi kita tidak pernah bergerak, kita tidak pernah beranjak untuk menghasilkan buah. Punya daya yang makin besar. Kita punya kekuatan dengan disiplin yang tinggi, kita akan memiliki daya, kita akan memiliki kekuatan yang makin besar. Dan yang kelima, berhasil menghasilkan buah. Saya percaya Bapak saya tadi dengan menanam, dia mendisiplin diri untuk sering menengok tanamannya, memupuk, mengobati, dan menyiangi. Dia akan mendisiplin sehingga akan menghasilkan buah yang dia inginkan. Mengalami panen raya, karena tanpa disiplin, sia-sia bisa mencapai tujuan. Lanjut, Vena. Ada 3 aspek dalam kedisiplinan. Memiliki target yang jelas. Yang mengejar target itu dengan kesungguhan. Penguasaan diri, ketika orang memiliki rasa disiplin, penguasaan diri, penundukan, akan menunjukkan aspek kehidupan kita pada panggilan ilahi. Yang ketiga adalah memiliki visi. Bapak Ibu, visi yang jelas. Seperti di kaum wanita memiliki visi yang jelas. Karena ketika visi itu kita miliki, kita akan mencapai visi itu dan akan merasakan dengan yakin bahwa sesuatu akan kita capai. Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau di sini visi itu hal yang akan dilakukan. Visi itu tujuan masa depan. Apa yang akan kita raih, itu jelas. Apa impian kita jelas. Dan ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka penghargaan yang tinggi atau upah pahala yang tersedia dari Allah itu bagi kita akan kita raih dan kita terima. Next. Menjadi murid yang disiplin supaya tinggal dalam nama Yesus. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 15 ayat yang kelima. Kalau disiplin itu dalam bahasa Inggris disiplin, yang berarti menjadi murid. Menjadi murid pada saat kita melakukan pendisiplinan diri, maka kita menjadi seorang murid yang sudah seharusnya taat dan patuh kepada guru kita. Seorang murid yang taat dan patuh kepada sang guru, itu murid. Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa merasa suka ketika muridnya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Demikian juga kita menjadi murid Kristus yang sudah dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, memiliki konsekuensi taat dan patuh kepada otoritas Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menjadi murid Kristus yang memiliki konsekuensi taat dan patuh, mendisiplin diri kepada otoritas Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Next. Sesungguhnya disiplin adalah mempraktekkan ketuhanan yang dia wujudkan melalui kepemimpinan Roh Kudus. Disiplin mengandung konsekuensi berat bagi kemanusiaan kita yang sudah dirusak oleh dosa. Untuk disiplin itu memang berat. Tetapi Bapak Ibu, ketika disiplin itu sudah
ada, kita sering jalani. Jadi menjadi sesuatu yang ringan, menjadi sesuatu yang asik ya, sebab hakikatnya hanya mengikuti dan mempercayakan diri pada gerakan dan pemberdayaan Roh Allah. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Disiplin adalah syarat untuk keberhasilan pelayanan dan kehidupan Kristus yang normal. Bapak Ibu, disiplin bukan sesuatu, bukan perjuangan, tetapi respon, tanggapan, action kita pada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kita untuk maju meraih sasaran ilahi. Jadi disiplin, ketika kita memiliki kedisiplinan yang tinggi, respon gerakan kita, action kita itu akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk meraih sasaran yang lebih tinggi. Pilihan ada di dalam diri kita. Kita bisa mendisiplin diri dengan merubah karakter yang sudah ada, bisa dirubah dengan mendisiplin diri. Sebagai penutup, tujuan menjadi murid yang berbuah, next pena. Tujuan menjadi murid yang berbuah adalah melalui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan menjadi murid yang berbuah adalah melalui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita akan terus belajar melalui kedisiplinan yang tinggi, kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi semakin serupa dengan Kristus jika pendisiplinan diri ini terus-menerus menjadi karakter kita. Karakter yang diubahkan dengan mendisiplin diri. Banyak contohnya Bapak Ibu. Mendisiplin diri, bangun pagi, itu akan merubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan mencontohkan pagi-pagi benar untuk berdoa, itu mendisiplin diri. Jika satu karakter Kristus terbentuk dalam diri kita, yaitu disiplin, berarti karakter lain pun akan diperkuat. Karakter lain pun akan dilengkapi, akan diperbaharui. Jadilah berbuah lebat dengan karakter Kristus yang terbentuk dalam diri kita yang semakin serupa dengan Kristus. Semua ada di pilihan kita masing-masing. Kita mau mendisiplin diri untuk karakter kita diubahkan atau diam di tempat untuk tidak bergerak, untuk tidak melangkah dan menghasilkan buah. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk hidup dalam mendisiplin diri sehingga karakter kita seperti karakter Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan pesan-Mu untuk jemaat-Mu di Ebenezer. Hamba-Mu berhenti, kami percaya Roh Kudus yang akan memperlengkapi, Roh Kudus yang akan memperjelas, Roh Kudus yang akan mempertajam, sehingga kami semua bisa menerima, kami semua bisa melakukannya seperti yang Tuhan mau. Sehingga sungguh Bapa, ketika Engkau memilih dan mengutus kami, Engkau menetapkan kami akan pergi dan menghasilkan buah. Kami siap untuk menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Untuk kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa.